KPU menetapkan berita acara di tanggal 28 Oktober 2023 yang menurut DKPP terbukti sebagai tindakan profesional yang semestinya dibuat pada saat pendaftaran berkas pencalonan. Walaupun sudah menjadi putusan dalam putusan DKPP dan dalam persidangan juga kami jelaskan, kami jawab dan kami sampaikan keterangan, kronologinya adalah pasangan calon yang kemudian menjadi nomor urut 1 dan nomor urut 3 itu mendaftar ke KPU pada tanggal 19 Oktober 2023. Kemudian pasangan calon yang kemudian menjadi nomor urut 2 itu mendaftarkan di KPU tanggal 25 Oktober 2023. Semua bakal pasangan calon 3 orang itu begitu mendaftar, diantaranya kemudian setelah pada waktu mendaftar kategori yang digunakan KPU itu hanya satu. Apakah dokumen pencalonannya itu lengkap atau tidak? Belum sampai kepada memenuhi syarat atau tidak. Baru satu kategori lengkap atau tidak. Dan begitu bakal pasangan calon dihadirkan mendaftarkan ke KPU, kemudian diberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit yang telah ditetapkan, yaitu Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Faktanya adalah, pertanyaan Bapak apa? Ya, ini yang terakhir Pak, saya jelaskan dulu kronologinya karena disebutkan membuat fitnah. Iya, tapi gilirannya untuk bertanya Pak. Iya. Berita acara. Hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit itu diserahkan kepada KPU pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Dan itu menjadi salah satu dokumen persyaratan. Itu diatur di PKPU. Sedemikian pentingnya peraturan PKPU itu, kenapa kalau tidak ada itu maka dia tidak akan bisa dilaksanakan. Dan disinilah kehilapan PKPU 23 2023 yang tidak mengatur secara komprehensif turunan lebih lanjut dari putusan 90 itu. Kenapa dia hanya fokus pada kepala daerah yang sedang menjabat tapi usianya belum 40 tahun, yaitu saudara Gibran atau Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Berita acara saya pikir Pak Ketua sudah tahu. Ini suka seperti nanya ngetes statistik, kebetulan saya punya jimatnya. 9 Oktober untuk berita acara, pengundangan PKPU 19, lalu 3 November itu PKPU 2023. Artinya ada rentang waktu dari 9 Oktober sampai 2023, 25 Oktober penerimaan pencalonan Prabowo Gibran, artinya belum PKPU itu diubah. Jadi clear di situ. Kenapa berita acara itu kemudian dianggap sebagai suatu kesalahan oleh DKPP? Karena sejatinya berita acara itu kan memuat suatu peristiwa hukum, suatu keterangan mengenai peristiwa hukum, baik waktu dan tempat. Ketua Majelis. Bawaslu itu tidur, Pak Ketua. Mau bertanya tidak? Baik, dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Nanti. Saudara ahli, sepanjang yang kami simak keterangan saudara di persidangan ini, apakah benar saudara ahli psikologi sosial? Betul. Pertanyaan saya, apakah saudara ahli itu cukup paham tentang konsep hukum yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 38 Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas, kolusi, korupsi, dan nepotisme. KKN itu adalah sebuah konsep hukum, dituangkan dalam undang-undang. Apakah saudara cukup paham konsep hukum itu, sehingga saudara berani mengambil satu kesimpulan bahwa KKN yang kita benci sekarang kembali lagi? Atas dasar apa saudara menilai itu? Berdasarkan keahlian saudara, atau itu hanya satu pandangan yang sama seperti pandangan orang awam pada umumnya? Terima kasih. Kami lanjut, Yang Mulia. Boleh. Ya, saudara ahli, ini berkaitan dengan keahlian saudara sebagai psikolog. Depan politik Indonesia. Karena kita tiba-tiba menerima kemenangan yang diperoleh bukan dari pengetahuan politik, bukan dari kebutuhan untuk meletakkan kedaulatan rakyat,
sebagai sebuah rumus kemenangan yang nantinya akan dipraktekkan oleh kandidat-kandidat berikutnya. Baik, waktunya Terima sudah kasih. habis, Ibu. Terima kasih. Silakan. Saya Sudah, jawab. yes, sudah boleh keluar. Baik. Terima kasih atas Pertanyaan saya belum keterangannya. dijawab. Terima Yang kasih. Mulia. Sudah dijawab secara umum tadi, Bapak. Ya. Oh begitu kah? Iya. Yang mengenai konsep hukum KKN itu belum dijawab. Begini, Prof. Saya adalah psikolog sosial. Dan yang saya amati adalah apa yang ada yang kelihatannya formil di atas, ada hukum, regulasi, undang-undang, tapi bukan itu yang saya amati. Tapi apa efeknya itu, apa yang dimengerti oleh masyarakat, oleh individu. Ya, sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Ahli berikutnya. Yang terakhir yang mulia, kami ingin menampilkan ahli Leoni Lydia. Ibu Dari Leoni. IT. Ibu Leoni Lydia, yes. Terima kasih yang mulia. Di sini, Bu, di podium dekat tim kuasa hukum pemohon. Data dari awal sampai akhirnya, dan ahli bisa membuktikan secara empiris bahwa kejahatan itu memang terjadi sesuai dengan judul yang saudara buat. Kalau hanya saudara meneliti software sistemnya, apakah cukup alasan Anda mengatakan Sirekap saksi bisu kejahatan pemilu 2014? Apa yang sebenarnya saudara sudah teliti? Dari kami, tadi ahli mengatakan pada akhirnya diperlukan audit forensik. Pertanyaannya, apakah saksi tahu bahwa, ahli tahu bahwa di pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE yang sudah diputus dalam berbagai jurisprudensi, bahwa alat bukti elektronik agar bisa sebagai alat bukti yang sah, harus diaudit forensik. Sebagaimana tadi Anda mengatakan diperlukan audit forensik yang ada tata caranya. Antara lain dengan alat celebrate seperti kemarin ahli mengatakan. Pertanyaannya, karena belum pernah dilakukan alat bukti forensik yang sah, yang diterima oleh undang-undang, apakah dengan demikian semua protes terhadap Sirekap ini tidak bisa dipakai sebagai alat bukti? Karena untuk jadi alat bukti harus alat bukti berupa audit forensik yang kata undang-undang ini harus menyeluruh. Terima kasih. Mohon izin mulia, ahli ini bukan ahli hukum atau ahli pidana. Jadi nanti, salah, ya, biar nanti salah pertanyaannya. ahli nanti yang mempertimbangkan untuk dijawab. Dari Bawaslu ada pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Saya ingin menanyakan kepada ahli, bagaimana ahli kemudian mengambil kesimpulan ketika hanya dari seperti ini saja kronologinya, ahli tidak melihat dari proses ke proses, dari C hasil, tangkapan C hasil masuk dalam proporsi gambar, kemudian masuk dalam angka, kemudian masuk dalam D hasil kecamatan yang secara berjenjang itu dilakukan. Berapa jumlah kemudian yang kemudian bisa ahli mengambil kesimpulan bahwa terjadi perspektif audit forensik. Nah, saya menganalogikan. Ya sudah, tegasnya Ibu tahu tidak, sudah ada yang formal belum? Jangan dimentahkan kembali. Oke, ya. Dari Yang Mulia Hakim sudah dijawab tadi. Yang Pak Hakim yang tentang sebentar. Pak Hakim, Pak Guntur ya. Bot robot Oke, ya. Bot robot, ya ya. Apakah dapat diubah-ubah contohnya? Nah, saya kan dosen. Saya ada data nilai
yang kita bisa download formatnya. Jadi kalau kita masukin nilai, kita bisa download formatnya dalam bentuk Excel. Kemudian kita isikan nilai sampai dapat indeks. Selama formatnya sama, kita bisa upload dan data itu langsung masuk ke database. Kemudian contoh lain dia dapat diubah. Ada beberapa C1 itu unggahannya nggak sempurna, tapi datanya ada. Kemudian di hari jauh setelah tanggal 15, kan hari unggahnya itu 14-15. Saya lihat kalau nggak data numeriknya yang muncul, kalau nggak, tapi C1-nya nggak bisa dilihat, statusnya lagi diproses. Nah sebaliknya, kalau C1-nya bisa dilihat dokumennya, data numeriknya nggak muncul. Saya nggak mengerti kenapa itu tidak bisa sepasang munculnya. Dan itu sudah lewat jauh dari hari pengunggahan. Dan itu yang saya khawatirkan. Gimana nasib C1 ini? Apa bisa dijaga keasliannya? Baik, cukup Ibu ya. Izin yang mulia dikit Iya. aja. Artinya menang di TPS Kami itu. tidak bisa menyimpulkan itu yang mulia karena datanya kotor sekali. Jadi boleh dibilang saya tidak percaya dengan data Sirekap saat ini. Iya kan, kalau kami hakim kan nggak boleh sampai ke kesimpulan seperti itu dulu. Iya. Makanya harus ditelusuri dulu. Makanya pertanyaan saya tadi kepada Anda itu, ada enggak yang bisa Anda buktikan? Misalnya ini, kalau misalnya yang unggul 03 itu kemudian suaranya berubah. Atau yang unggul 01 suaranya berubah. Atau 02 suaranya paling rendah dia berubah. Ada enggak yang kayak begitu? Semua yang ditanyakan yang mulia itu ada semua kasusnya. Cuman berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi. Dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak, kita perlu C hasil yang otentik, yang ada metadatanya. Kalau yang sekarang ada kan kita nggak percaya. Percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya, tapi C hasilnya C hasil yang bermasalah. Saya bisa menunjukkan TPS aneh di sini, saya ada slide-nya juga. Ini mungkin yang mulia bisa lihat ini, bisa dibayangkan ya. Ini yang diupload itu seperti ini yang mulia. Di setiap pojoknya ini kalau agak ini yang mulia, ini ada rambut ini, ada pecahan kaca yang mulia. Itu apa maksudnya itu? Ya ini kemungkinan di scan, bukan di foto. Padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini, yang sangat baik itu. Sebentar, KPU itu yang dimasukkan ke data itu yang di scan atau yang difoto? Terima kasih majelis. Jadi foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota KPPS. Jadi kualitas masing-masing handphone kan beda-beda. Oke. Jadi itu jawabannya. Silakan yang akan dilanjutkan. Yang mulia, kalau seperti ini pasti bukan dari handphone yang mulia. Kalau ini hasil scan ya? Ini bisa dilihat ini dan sama semuanya. Masa handphone seperti ini? Ada cam scanner, macam-macam saya temukan. Ada yang warnanya hitam, bukan biru tulisannya. Ini sudah saya contohkan nih, kalau yang mulia menanyakan yang tadi, saya sudah buat slide ini. Jadi yang penggelembungan ke 02 ada, yang 01, 03 dinolkan ada, bahkan C1 diganti dengan C1 atau C hasil dari TPS lain. C1 diedit, ada yang mulia. Nah pertanyaan kita, ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya. Kira-kira berapa sih jumlah yang dibegitukan? Dari hasil Anda saja. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C hasil yang otentik yang mulia. Kami berharap di sini karena ada Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan karena KPU sepertinya tidak pernah mau memberikan itu. Oke, lanjutkan jawab yang lain. Baik. Bawaslu memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal atau material paling lama 1 hari setelah kajian. Ya, apakah saudara pada saat itu diberi kesempatan untuk melengkapi laporan saudara sampai kemudian tiba-tiba tidak diregister gitu loh. Tolong itu dijelaskan. Terima kasih. Dikumpul dulu ya. Yang berikutnya. Izin yang mulia. Saudara saksi tadi melaporkan bahwa
saudara saksi telah melakukan segala upaya daya yang bisa saudara saksi lakukan ketika menemukan suatu kecurangan, ketika menemukan suatu hal, ketika menemukan pencalonan Gibran, yang dimana ketika saudara saksi sudah melakukan segala daya upaya hukum tadi, itu berujung sama sekali tidak efektif. Yang dimana laporan saudara saksi tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat material, dan tidak diberikan kesempatan untuk memenuhi syarat material tersebut, dan tidak tanpa penjelasan. Yang berarti, apakah dalam hal ini, apakah benar jika disimpulkan atau jika dilihat fakta yang terjadi bahwa instrumen lembaga penyelenggaraan pemilu yang saat ini berjalan sangat tidak efektif? Jangan disuruh berpendapat. Siap. Pertanyaan lain. Ya? Okay. Pertanyaan diganti. Siap. Baik, kalau gitu. Saudara saksi di sini, ketika saudara saksi tidak menerima laporan apapun dari Bawaslu, tidak menerima update dari Bawaslu, tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat material, saudara saksi benar-benar tidak menerima kabar apapun, tidak menerima informasi apapun, baik melalui elektronik, surat, ataupun email, bahwa saudara saksi ini tidak diterima laporannya. Jadi tidak ada satu kejelasan dari Bawaslu mengenai 100, tapi nggak tahu nanti juga ada yang datang lagi kan. Oh, saya tidak menanyakan selebihnya. Oke. Kalau Bu Indah apa yang mau dijelaskan? Izin yang mulia, berawal pada tanggal 29 Januari 2024 jam 19, kader kami mengalami intimidasi dari dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden yang saat itu mempersiapkan Kabupaten Gunung Kidul untuk lokasi kunjungan presiden. Sehingga karena dua kader kami yang kami tugaskan untuk memasang bendera di seluruh kabupaten diminta menurunkan bendera dan juga dilarang untuk mengibarkan bendera di area presiden akan melintas, maka kedua kader kami tersebut menolak. Karena menolak, maka dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden tersebut minta bertemu dengan penanggung jawab dari Partai PDI Perjuangan. Maka diantarlah bertemu dengan saya, yang akhirnya terjadi dialog, diskusi, dan negosiasi, yang kami di situ dipaksa untuk menurunkan bendera. Dan dengan Komandan Kodim menjawab WA saya yang mulia, bahwa beliau tidak berada di lapangan dan tidak mengetahui hal itu. Tetapi ya, oke, Ibu, yang ini yang berkaitan dengan penganiayaan bagaimana? Ya, setelah itu selang 15 menit kami dalam posisi perjalanan ke Gunung Kidul mendapatkan telepon bahwa ada relawan yang ditangkap dan dipukuli kemudian dianiaya karena membentangkan spanduk pasangan 03. Saya tanyakan, apakah di situ tidak ada orang yang menolong, yang mulia? Dijawab tidak ada yang berani menolong. Saya telepon Immanuel Aprianto Purnawijaya untuk menegosiasi. Immanuel adalah kader kami PAC Kecamatan Ponjong yang mulia. Kemudian Immanuel mencoba menegosiasi. Saya beri materi yang mulia. Katakanlah ada simpatisan yang dianggap bersalah atau membahayakan objek, tetapi tidak untuk dipukuli, dihakimi, karena ini negara Pancasila. Ini adalah negara hukum. Silahkan ditangkap, tetapi tidak dianiaya. Tetapi negosiasi ini gagal dilakukan Immanuel. Itu Pak. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Melaporkan. Laporkan, ditangani. Ada buktinya, bukti saya laporannya saya udah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan. Iya. HP lewat. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap itu saya ada. Foto termasuk itu videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Gitu. Wah, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak? Udah, Pak. Mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang, Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa, Pak. Jangan banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada, yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti itu. Sudah, cukup. Kalau begitu. Iya. Pak, iya sudah. Gimana, Pak? Enggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain.
Sekarang Pak Mufti. Apa yang dijelaskan, Pak? Baik, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta seluruh kepala desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Itu yang mimpin yelnya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap, katanya semua kan begitu. Camat, HP-nya di sini dipegang, gitu. Dan setelah itu ini 18 orang ya. Setelah itu gitu Pak. Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Melaporkan. Laporkan, ditangani. Bapak Ada buktinya, enggak, bukti saya laporannya saya udah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet enggak dokumentasikan. Lewat Iya. HP lewat. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap itu saya ada. Foto Termasuk itunya itu apa? videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Gitu. Wah, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak Udah Pak. Mulia? Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang bulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti Sudah, itu. Sudah, cukup. Kalau begitu. Iya. Pak iya sudah. Gimana Pak? Enggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Sekarang Pak Mufti. Apa yang dijelaskan, Pak? Baik, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta seluruh kepala desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan Sumatera Utara ini ya? Sumatera Utara dengan melaksanakan senam sehat, di mana ASN, kepala desa seluruhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.